Ini momen toleransi, bagaimana puasa meskipun kita berbeda agama, berbeda dalam kebenaran, tapi kita bersama dalam kebaikan, bersama dalam kemanusiaan. Cara puasanya beda-beda, tapi intinya sama. Menahan diri dari sesuatu yang dihalalkan oleh Tuhan, agar kita bisa memberikan apa yang menjadi hak kita kepada orang lain jika itu lebih baik. Itulah hikmah puasa. Puasa itu bikin yang kaya cosplay jadi orang miskin. Biar tahu jadi miskin itu gak enak, sehingga dia mau berbagi. Kenapa harus merasakan? Karena mengetahui kadang gak cukup. Harus merasakan agar empati itu muncul. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas bisnis yang selama ini disupport oleh beberapa prinsipal yang juga hadir hari ini. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih dan semoga insya Allah kita menyelesaikan puasa ini dengan baik dan kita mencapai kemenangan nanti di hari Raya Idul Fitri. .27 juta anak muda itu mengalami masalah mental. Salah satunya ya kecemasan ini. Dan mental itu salah satu titik utama yang bahkan lebih bahaya dari fisik. Karena kenapa? Pada jiwa yang sakit, maka tidak akan mungkin tumbuh manusia yang sehat. Tapi pada jiwa yang sehat, manusia akan tampak sehat meskipun fisiknya sakit. Kenapa Anda bekerja itu kadang nggak enak, merasa bukan passion, stres, cemas dan lain sebagainya? Karena itu jalani pekerjaan sebagai ibadah, biar enjoy. Dan kalau enaknya ngejalanin kerjaan sebagai ibadah, yang kita dapat itu rejeki bukan uang. Rejeki itu sedikitnya aja membahagiakan, apalagi banyaknya. Maka dengan kita beragama dengan Tuhan yang Maha Cinta, kecemasan itu akan hilang. Berlindung kepada Tuhan yang Maha Cinta, bahwa tenang aja, Tuhan yang ngatur kok. Tuhan yang ngatur. Buktinya kemarin-kemarin kita yang ngatur berantakan. Jadi tahun ini biar Tuhanlah yang ngatur, biar gak berantakan gitu. Karena kalau Tuhan yang ngatur itu beres. Cemas itu tidak perlu banget ya Bib ya. Kalau bisa kita mengatur sendiri ekspektasi yang kita maukan gitu kan Bib. Betul. Dan selalu dekat kepada Tuhan dan tidak usah lebay. Betul, gak usah lebay. Kalau ada masalah ya jangan dibawa kemana-mana gitu Bib. Bawa ke Tuhan. Betul. Bersujud di bumi, didengar di langit. Nah itu tugas dia. Anda itu mengangkat tangan dengan doa, biarkan Tuhan yang turun tangan tuh. Betul, ini kadang-kadang diceritain ke orang Bib. Jadi kalau dia mesen ayam gitu, si mbaknya suka nanya tuh Bib, paha apa dada? Terus dia jawab, kalau ada bahu mbak biar bisa senderan. Wih, ternyata stok jokes Pak Faisal ada banyak. Anda kok bisa stres dan cemas sih kerja di bawah Pak Faisal ini? Enggak ada Pak. Atau dia cuma lucu di sini jangan-jangan?
Kita berikan tepuk tangan untuk Raksasa Percussion. Baik, luar biasa ya, jadi Raksasa Percussion ini mendayagunakan barang-barang bekas sehingga bisa lebih berdaya guna lagi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya masih sibuk, ada yang antri, ada yang nyuap begitu ya. Saya ulang sekali lagi, yang masih antri silakan boleh dilanjutkan tapi boleh sambil dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya paling kencang mudah-mudahan bawa pulang hadiah door prize paling gede. Amin, 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 amin. Baik, Bapak Ibu sekalian selamat datang di acara Buka Puasa Bersama Lintas Group 2024. Raih keberkahan Ramadan, sambut kemenangan Idul Fitri. Boleh tepuk tangan dulu buat kita semua Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Waduh, ini luar biasa ya. Acara ini adalah acara tahunan yang memang diselenggarakan oleh Lintas Group untuk bisa terus menyambung silaturahmi dan juga menjalin hubungan baik dengan para stakeholder kita. Dan senang sekali saya Tisa Carolina hari ini bisa menemani Anda semuanya dari awal acara sampai dengan selesai. Tadi sudah masukin kartu nama di area registrasi sudah? Yang belum tolong masukin sekarang juga karena kita punya banyak banget hadiah, punya puluhan hadiah yang siap untuk dibawa pulang. Namun sebelumnya izinkan saya menyapa terlebih dahulu jajaran Lintas Group yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang pertama saya ingin menyapa sudah hadir bersama kita, beliau adalah Chairman Lintas Group. Berikan tepuk tangan kepada Bapak Subagya Handaya. Selamat malam Pak, tepuk tangan untuk Bapak Subagya. Selanjutnya juga sudah hadir bersama kita ada Presiden Direktur dari PT Lintas Teknologi Indonesia, Bapak Muhammad Faisal. Berikan tepuk tangan. Terima kasih Pak Muhammad Faisal. Dan juga ya hadir juga bersama kita di sini. Pasti tahu semuanya ya, Habib ini hobi banget ngeloginin orang. Tahu dong siapa dong ya? Juga sudah hadir bersama kita di sini ada Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Tepuk tangan dulu. Ini favoritnya Gen Z nih kayaknya nih ya. Nanti beliau akan talk show sama kita di sini bersama dengan Bapak Muhammad Faisal. Dan yang pasti juga tepuk tangan buat Bapak dan Ibu. Seluruh tamu undangan tepuk tangan buat kita semuanya. Baiklah kalau begitu tanpa panjang lebar langsung saja kita akan memulai rangkaian acara kita dengan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Presiden Direktur PT Lintas Teknologi Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak Muhammad Faisal. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita tahun ini kembali berkumpul bersama di tempat yang sama dalam rangka buka bersama. Saya mengucapkan on behalf Lintas Group, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu sekalian sebagai customer kami. Setiap tahun kita buka bareng di bulan yang penuh rahmat, penuh marfirah, yang insya Allah semua berkah. Kalau tidak salah kita puasa yang ke-17. Bentar lagi lebaran. Itu versi quick account. Kalau versi yang sebenarnya kita baru sekitar 8 atau 9 tergantung mulainya. Saya lihat masih banyak yang antri. Silakan dilanjutkan antrinya. Tapi kayaknya ini jauh lebih baik dibanding yang di luar sana. Itu mereka sekarang nyebutnya war takjil, berebut dengan nonis ya sampai perang di media. Yang saya dengar nanti lebaran itu tidak diumumkan tanggal berapa karena takut promo-promo baju lebarannya diambil oleh nonis katanya. Jadi lebaran nggak akan diumumin. Bapak-bapak
Ibu-ibu sekalian, seperti tahun-tahun yang lalu, saya memberikan beberapa informasi mengenai Lintas Group. Telah hadir bersama-sama kita Chairman dari Lintas Group, Pak Subagi Handaya. Di jajaran Lintas Group juga ada Pak Mursalin, Pak Nathan, ada Pak Herald. Dan kami mengucapkan selamat datang juga untuk pimpinan-pimpinan atau direksi dari semua customer kami, baik yang ada di telco, di bank, di manufacturing maupun di government. Ya, ada BSSN, ada semuanya yang hadir di sini. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya memberikan informasi mengenai Lintas Group. Kami sendiri mempunyai per hari ini 5 perusahaan di bawah Lintas Group. Yang pertama adalah Lintas Teknologi Indonesia. Tolong. Ini Lintas Teknologi Indonesia, customer-customernya adalah telco dan ISP. Ya, ada Indosat, IOH, Telkom, Telkomsel, XL Axiata, tadi juga hadir beberapa direksi dari XL Axiata, dan ada Telkom Sigma, Telin, Iporte, Lintas Arta, dan kami bergerak di telco dan IT di sana. Yang kedua perusahaannya adalah Integra. Nah, ini kami khusus memfokuskan perusahaan ini ke enterprise. Ya, jadi di luar telco maka Integra yang akan ke bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Sama bisnisnya di teknologi juga, di IT. Di situ bisa kita lihat ada Angkasa Pura, Mandiri, BRI, ya, ada BSI, dan kita mungkin ini tahun ke-8 Integra bergerak di enterprise. Perusahaan yang ketiga adalah Pakis. Ini perusahaan baru kita akuisisi kira-kira 5-6 tahun yang lalu. Dia bergerak di big data. Jadi data lake, monitoring data dan sebagainya. Ini kita percayakan kepada Pakis. Ini local product. Jadi semua software yang dibikin itu karya anak bangsa. Dan ini customer-customer kami ada Telkom, ada Telkomsel, juga ada main di Polri, ada di Mandiri dan sebagainya. OJK juga ada. Dan perusahaan yang keempat adalah Secure Access. Ini baru kita akuisisi 2 tahun yang lalu. Perusahaan ini bergerak khusus untuk security, cyber security dan sebagainya. Dan kita memfokuskan mereka bermain di security. Jadi kalau ada proyek di Lintas, kita pun memberikan ke Secure Access. Jadi dari sisi produk, kita bisa end to end. Jadi Lintas Group bisa mengambil apa saja yang berhubungan dengan teknologi, disupport oleh perusahaan-perusahaan ini. Dan yang terakhir, ini tidak saya sebutkan, itu Lintas Internasional. Jadi kalau kami berbisnis di luar, maka kami memakai company ini, namanya Lintas Teknologi Internasional. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tidak menunggu waktu lama lagi, karena semua menunggu Habib Jafar naik. Dengan harapan semua mendapat pencerahan hari ini, dan kami membuka loket di luar. Siapa yang mau login, tinggal daftar. Ya Beb, gitu ya Beb. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas bisnis yang selama ini disupport oleh beberapa prinsipal yang juga hadir hari ini. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih, dan semoga insya Allah kita menyelesaikan puasa ini dengan baik dan kita mencapai kemenangan nanti di hari Raya Idul Fitri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Faisal jangan kemana-mana, bisa langsung menempati tempat duduknya karena seperti Pak Faisal bilang ini kayak yang ditunggu-tunggu adalah Habib Jafar begitu ya Pak Faisal ya. Untuk tema talk show kita adalah cemas minimal sukses maksimal. Waduh ini akan seperti apa nih ya nanti ya talk show-nya kita akan bahas. Langsung saja kita undang Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Silakan Habib. Terima kasih Habib Terima kasih. sudah hadir dan ini bukan acara login. Bib, Iya, saya kira Pak Faisal ini bertopeng awalnya onat gitu kalau dibuka. Ternyata enggak. Beb, ini biasanya lintas grup ini mengadakan buka bareng itu maksimum kita sekitar 600 orang, Beb. Oke. Tapi hari ini, Beb, yang register ke kita itu lebih dari 900 sudah, Beb. Ini saya nggak tahu gara-gara Habib atau memang di luar sana berburu takjil itu udah susah, Beb. Iya. Karena banyak nonis katanya juga jam 3 sore udah ada di sana, Beb. Jadi tadi MC udah sampaikan, Beb. Tema kita hari ini adalah cemas minimal, sukses maksimal. Gara-gara apa sih sebenarnya, Beb? Ini keluar tema ini. Karena di perusahaan, contohnya kayak Lintas sendiri, Beb, kita punya 3 generasi, Beb. Saya sendiri udah termasuk generasi tua nih, Beb. Terus ada tengah, dan yang paling ujung ini, Beb, generasi Z. Z. Iya. Ya. Rata-rata mereka itu sensi, Beb. Nah, rata-rata mereka itu sensi. Jadi dimarahin sedikit mereka cemas, ya. Dan perlu healing. Nah, zaman kami dulu, Beb, kerja itu diapain aja terima aja, Beb. Yang penting jalan terus. Nah, ini kita butuh pencerahan dari Habib juga, ya. Yang Habib Gen Z bukan sih, Beb? Saya milenial, generasi milenial. Milenial. Di atasnya Di sedikit. atasnya sedikit, Saya satu tingkat. sedikit. Nah, mungkin yang belum kenal Habib, tapi nggak mungkin ya, bisa disampaikan. Nah ini, Beb, kira-kira Habib punya profil, Beb, yang ditulis sama anak-anak. Wow. Kelahirannya 21 Juni 1988 di Bondowoso. Ada pendidikan, ada buku, acara televisinya banyak kali, Beb. Iya banyak saya. Saya Habib Industri tahun ini. Iya, podcastnya juga banyak. Ini sebenarnya anak-anak ini mau kasih tahu, ini ada orang kaya baru, Beb. Tolong ini disensor dari Direktorat Pajak. Lengkap itu, Beb. Lengkap semuanya. Itu. Lengkap. Nah, jadi kita balik ke tema tadi, Beb. Tema tadi, gimana sih anak-anak yang sekarang ini, Beb, yang sudah kerja di Gen Z ini, punya mental yang cukup kuat. Terutama kayak di bulan Ramadan, ini mereka perlu healing, perlu pencapaian. Nah, itu izin Habib memberikan sedikit pemasukan ke kita-kita semua di sini, termasuk kita yang gen tua ini, gimana kita bisa membina mereka dengan baik itu, Beb, supaya lebih produktif kerjanya nanti, Beb. Iya, oke. Saya sambil berdiri mungkin ya. Siap, Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Tadi kayaknya yang foto-foto dengan saya itu Sobat Lokot. Iya, dia yang cerita katanya dia non-Islam. Maksud saya cukup di luar lah, yang kita war takjil itu loh. Jangan di sini juga loh. Itu saya yakin itu. Yang ngantri-ngantri itu saudara-saudara muslim saya itu. Kenapa Anda makan duluan gitu. Maksud saya, kalau bukber itu kan memang punyanya orang Islam ya.
Anda kan punya perjamuan terakhir ya. Itu kan bukber ala Yesus itu kan. Bersama murid-muridnya. Jadi tolong berbagilah. Jangan sampai bentar lagi ini yang Kristen kan bakal Paskah ya. Jangan sampai pendeta Anda diumpetin sama orang Islam. Nanti Anda Paskah dipimpin Habib Jafar. Akhirnya Paskahnya diawali dengan syahadat Anda. Tapi senang sekali karena kalau kita perhatikan ya, tahun ini itu sependek yang saya baca dari portal-portal berita, itu tidak ada satupun berita tentang penutupan warung makan untuk menghormati teman-teman muslim. Bahkan sekarang diisi dengan banyaknya non-muslim yang ikut merasakan kegembiraan Ramadan dan ikut merasakan keseruan Ramadan. Saya rasa ini sesuatu yang sangat menarik bagi Indonesia yang lebih toleransi. Bagaimana kegembiraan itu kita rasakan bersama gitu. Bahkan tadi saya dimention oleh kawan saya namanya Koh Erwin. Saya tidak perlu dijelaskan lagi agamanya. Udah kokoh-kokoh Erwin lagi. Sudah, pasti dia servernya berbeda dengan saya. Dia bilang, bahkan sekarang war takjilnya itu sudah masuk masjid. Karena di masjid itu kan ada takjil gratis. Nah, jadi Koh Erwin ini masuk masjid untuk makan takjil. Kata saya, dia nanya kemudian di captionnya, Bib, boleh nggak non muslim itu masuk masjid? Wah, kata saya jangankan masuk masjid, masuk Islam juga boleh. Tapi itulah, jadi semakin toleransi dan kedekatan kita terhubung, semakin kita tidak sungkan untuk bercanda sambil tahu batas apa yang kita bercandakan di antara umat beragama. Sama dengan anak muda, kalau masih pacaran itu pencitraan. Bercandanya tipis-tipis, tidak mungkin juga buang angin di depan pacarnya. Tapi begitu dia sudah menikah, bercandanya udah bebas, mau ngapain aja juga oke, karena sudah saling mengerti. Saya rasa itu kabar baik lah bagi toleransi di Indonesia di Ramadan tahun ini. Nah, saya ingin memulai dari Ramadan ya. Bagaimana ini terus terang untuk pertama kalinya saya ceramah di acara buka puasa setelah acara berbukanya. Biasanya kan sebelum berbukanya. Saya curiga ini IO-nya juga non muslim. Dia gak tahu SOP buka bersama. Saya baru sekarang terus terang. Saya track record saya sebagai Habib itu 19 tahun. Saya gak pernah diundang buka puasa untuk ceramah setelah berbuka. Baru kali ini. Makanya saya curiga, ini apa saya yang di-prank? Atau panitianya yang gak tahu SOP? Tapi gak ada masalah. Karena kan saya Habib industri. Jadi bisalah mengatasi panggung-panggung seperti ini. Cuman begini. Salah satu hikmah puasa, saya ingin berbicara yang lintas agama. Ini saya gak mau berbicara yang segmented satu agama, karena banyak teman-teman non muslim di sini. Ayat puasa di Al-Quran itu disebut dengan kutiba. Kenapa pakai kata kutiba? Karena diwajibkan yang seandainya Tuhan tidak mewajibkan, maka manusia akan melakukan itu. Karena banyaknya nilai-nilai positif pada puasa. Oleh karena itu, 1400 tahun setelah puasa diwajibkan oleh Islam, itu muncul satu jenis diet yang berbasis kepada puasa. Intermittent fasting. Diet dengan berpuasa, karena ada banyak nilai-nilai positif pada puasa itu. Yang sifatnya lintas agama. Karena itu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Puasa itu bukan hanya khas orang Islam, tapi orang-orang sebelum Islam juga berpuasa. Ada puasa Paskah, bahkan teman saya Bante Dira itu setiap hari puasa. Jadi dia setiap hari itu mulai pagi sampai malam itu cuma minum aja, gak boleh makan. Makanya bersyukurlah kita yang muslim,
karena cuma sebulan puasanya. Untung saya bukan Buddha, karena seumur hidup berpuasa capek juga. Ya masuk surga itu memang capek, tapi kayaknya gak secapek itu deh. Nah karena itu ini momen toleransi, bagaimana puasa meskipun kita berbeda agama, berbeda dalam kebenaran, tapi kita bersama dalam kebaikan, bersama dalam kemanusiaan. Cara puasanya beda-beda, tapi intinya sama, menahan diri dari sesuatu yang dihalalkan oleh Tuhan, agar kita bisa memberikan apa yang menjadi hak kita kepada orang lain jika itu lebih baik. Puasa itu kan berarti nahan lapar, nahan haus, yang awalnya gak usah ditahan biasanya. Hak kita untuk makan dan minum, tapi ditahan untuk sesuatu yang lebih baik. Maka kadang kita itu harus menahan apa yang menjadi hak kita untuk diberikan kepada orang lain demi kebaikan yang lebih luas. Dan itu pelajaran penting bagi kita. Karena kenapa? Karena kita itu seringkali hidup cuma nuntut hak, bahkan hingga lupa kewajiban. Makanya kita hanya punya istilah hak asasi manusia, tidak pernah punya istilah wajib asasi manusia. Saking pola pikir kita itu cuma nuntut hak aja, bukan menunaikan kewajiban. Maka puasa itu mengajarkan kepada kita mengendalikan perut. Karena orang yang dikendalikan perut, maka harga dirinya itu tidak lebih dari apa yang keluar dari perutnya. Nah masalahnya, orang Indonesia ini penting sekali apapun agamanya berpuasa. Karena rata-rata orang Indonesia itu hidupnya dikendalikan oleh perut. Kok bisa? Saya kasih contoh. Orang Indonesia itu lapar galak, kenyang goblok. Kenyang ngantuk, kenyang bego, kenyang tolol, pokoknya serba salah tuh. Kalau lapar dia galak. Pas udah kenyang dia bego. Nah masalahnya ya, kalau galak itu kan dengan hadirnya Habib mungkin dia akan nahan. Di depan Habib jangan emosi, jangan galak. Nah tapi kalau bego nih, bego kan tidak tertahankan ya. Nah masalahnya saya suruh ceramah setelah makan nih. Ini lagi bego-begonya semua. Makanya saya tidak terlampau mempersiapkan materi, karena kata saya gak kira didengerin ini. Karena lagi bego-begonya ini. Apalagi yang ngantri itu. Ini Habib, saya masih lapar udah banyak bacot katanya. Jadi makanya saya enteng-enteng aja, kata saya. Mungkin materi saya akan ketangkap 10-20%. Karena yang lain gitu. Apalagi yang ngerokok tuh belum ngerokok, aduh katanya. Nah, ngomongin soal kecemasan. Nah, dalam Al-Quran itu ada 2 ayat yang disebut sebagai ayat penangkal keburukan, muawwidatain. Qul a'udzu birabbin falak dan qul a'udzu birabbin nas. Saya ingin garis bawahi betapa kecemasan itu adalah masalah serius yang di-highlight oleh Islam, bahkan di dalam Al-Qur'annya. Qul a'udzu birabbin falak. Aku berlindung dari Tuhan yang membelah malamnya menjadi siang. Makanya di Al-Quran sering disebut, aku berlindung kepada Tuhannya Fajr. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan semua yang diciptakan oleh Allah. 1. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dari kejahatan yang ada. 2. 3. Wa min syarrin naffatsatikil uqad. Dari kejahatan para penyihir-penyihir yang mau menyihir kita. Wa min syarrin hasidin idza hasad. Dan dari orang-orang yang iri, dengki dan mau mencelakakan kita. 4 kejahatan kita minta perlindungan kepada satu nama Tuhan. Qul a'udzu birabbin falak. Tuhan sang pemilik waktu fajar. Tapi coba Anda baca surat setelahnya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Demi Tuhannya manusia. Malikin nas.
raja di rajanya manusia, ilahin nas, sesembahannya manusia, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kepada 3 nama Tuhan ini aku berlindung untuk satu masalah. Apa? Masalah kecemasan dalam diri. Bayangin. 4 masalah. Orang iri, penyihir, kejahatan, orang-orang yang mau mencelakakan kita. 4 jenis kejahatan sampai sihir sekalipun, Tuhan hanya menyebutkan satu namanya sebagai obat. Tapi untuk penyakit yang ada dari dalam diri kita, yaitu kecemasan, Islam menyebutnya waswas, itu berlindung kepada 3 nama Tuhan. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah kecemasan itu. Dan problemnya orang Indonesia itu untuk stres dan depresi aja itu angkanya 10% khusus untuk anak muda saja. 27 juta anak muda itu mengalami masalah mental. Salah satunya ya kecemasan ini. Karena itu ini masalah yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana kemudian dalam perspektif agama melihat dan memposisikan ini? Yang pertama, sudah pasti dalam Islam itu tidak ada jalan lain untuk mengatasi hal ini kecuali dengan kita meminta perlindungan kepada Tuhan atas perasaan-perasaan itu. Karena gini, ada seorang psikolog namanya Viktor Frankl. Viktor Frankl menemukan satu metode penyelesaian masalah-masalah psikologis termasuk kecemasan itu dengan apa yang disebut dengan logoterapi. Di mana masalah-masalah psikologis termasuk kecemasan itu bisa diselesaikan dengan psikologi maupun agama yang berkolaborasi, asalkan yang ngomong agamanya itu bukan psikolognya dan yang ngomong psikologinya bukan tokoh agama, tapi agamawan ngomongin agama, psikolog ngomongin psikologi, dan syarat keduanya yang bersangkutan mau menerima nilai-nilai agama. Maka agama berperan penting di sana. Dan metode agamanya itu bukan ketakutan tapi kegembiraan. Agama itu bukan hanya tidak bisa menjadi solusi bagi kecemasan, tapi bisa menjadi sebab terjadinya kecemasan jika agama disebarkan dengan nilai-nilai yang penuh ketakutan, penuh dengan ancaman, dikit-dikit neraka, dikit-dikit masuk neraka dan lain sebagainya. Makanya Nabi Muhammad itu menghindari menyebut neraka kepada orang yang sudah pasti masuk neraka. Man ato'ani dakhalal jannah, kata dia. Siapa yang ikut aku masuk surga. Wa man asani, siapa yang enggak ikut aku seharusnya masuk neraka. Beliau enggak bilang masuk neraka, bilangnya faqad aba, berarti bukan pengikutku. Orang yang pasti masuk neraka enggak pernah dineraka-nerakain sama Nabi Muhammad. Sedangkan kita orang yang enggak pasti masuk neraka, kita neraka-nerakain tuh. Wah, parah lu, neraka lu kalau begitu gitu. Padahal kata Nabi, siapa yang menuduh orang lain neraka, padahal dia bukan orang ahli neraka, maka yang neraka adalah yang nuduh itu. Begitu kata Nabi. Nah, agama itu bisa menjadi. Dari mana? Ketika keimanan itu begitu kokoh. Karena wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Di Quran dikatakan, kalau kamu beriman, gak usah kamu cemas karena ada Tuhan yang serba mengatur semuanya secara proporsional. Maka kunci utamanya itu adalah keimanan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu mencintai kamu melebihi cinta ibumu kepada dirimu sendiri. Cinta ibu yang pernah ada di muka bumi ini dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat, itu hanya cinta dari satu cinta yang dimiliki Tuhan dari 100 cinta yang ia miliki secara total.
Satu cinta dari 100 cinta yang dimiliki Tuhan, kata Nabi Muhammad, itu diturunkan ke muka bumi sehingga semua ibu yang pernah ada di muka bumi ini mencintai anaknya dengan penuh cinta. Bayangin, sedangkan Tuhan memiliki 100 cinta. Maka dengan kita beragama dengan Tuhan yang maha cinta, kecemasan itu akan hilang. Berlindung kepada Tuhan yang maha cinta, bahwa tenang aja, Tuhan yang ngatur kok. Tuhan yang ngatur. Buktinya kemarin-kemarin kita yang ngatur berantakan. Jadi tahun ini biar Tuhanlah yang ngatur. Biar gak berantakan gitu. Karena kalau Tuhan yang ngatur itu beres. Saya kasih contoh. Ada seorang namanya Sutomo Yamaguchi. Anda gak kira ketemu nih orang Islam, apalagi Habib ceramahnya bawa-bawa Sutomo Yamaguchi. Jadi Sutomo Yamaguchi ini seorang di Jepang yang hidup di tahun 1945 di daerah Hiroshima. Dia aslinya orang Nagasaki, tapi kemudian bekerja di Hiroshima. Keluarganya ada di Nagasaki. Ketika Jepang dibom di Hiroshima, itu dia ada di sana. Dan dia tidak meninggal. Bayangin tuh, gak meninggal dia. Gak meninggal. Tapi dia kepikiran sama keluarganya. Keluarga saya kenapa-kenapa enggak ya? Jangan-jangan bom ini sejepang. Dia pergi ke Nagasaki untuk menemuin keluarganya. Setelah dia sampai dalam perjalanan 1-2 hari ke Nagasaki, kemudian hari ketiga setelah bom Hiroshima, Nagasaki itu dibom. Kena lagi bom atom nih orang. Dan dia gak mati. Sehingga kemudian diwawancarai oleh BBC, CNN. Seorang Sutomo Yamaguchi, Anda bisa googling. Yang aman dari 2 bom atom paling mengerikan dalam sejarah umat manusia. Kenapa? Karena Tuhan gak ingin dia meninggal. Karena itu keimanan itu menjadi kekuatan bagi kita. Bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kemudian yang kedua, seorang khalifah, seorang raja pernah meminta nasihat karena dia selalu cemas hidupnya kepada seorang sufi, seorang kekasih Tuhan. Kata dia, nasihat saya cuma satu biar kamu gak cemas. Apa? Semua ada waktunya. Semua itu ada waktunya. Sedih ada waktunya. Gembira ada waktunya. Gak mungkin sedih terus atau gembira terus. Justru yang dimaksud hidup itu kalau sedih dan gembira itu berjalan beriringan. Seperti detak jantung itu kalau masih naik turun tuh berarti masih hidup. Anda hidupnya kan begitu. Memang kadang di bawah, tapi kan kadang di bawah banget. Di bawah dan di bawah banget pilihannya. Jadi selama itu, selama hidup masih begitu, kita tahu manis, bisa merasakan manis karena pernah pahit. Jadi tinggal kemudian menerima bahwa nanti akan selesai semua ini. Tapi kalau gak kuat gimana, Bib? Kalau gak kuat menghadapi masalah hari demi hari, hadapi jam demi jam. Gak kuat jam demi jam, menit demi menit. Gak kuat menit demi menit, nafas demi nafas. Bahwa saya bersyukur Tuhan masih beri kehidupan. Dan yang ketiga, masa lalu atau histori itu milik sejarah, bukan milik kita. Masa depan atau misteri itu milik Tuhan. Yang milik kita itu hanya masa kini untuk kita ukir story kita masing-masing. Orang yang berpikir masa lalu, maka dia akan overthinking. Orang yang berpikir masa depan, dia akan anxiety, cemas. Maka Viktor Frankl bilang yang penting hiduplah masa kini, saat ini, di sini sebagai dirimu sendiri. Karena ke depan belum tentu milik kita. Yang belakang udah selesai. Maka hiduplah masa kini di sini. Nah, masalahnya kita itu seringkali tidak hidup di sini
bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga lagi makan bareng begini, kita malah hidup dengan orang yang jauh di sana. Makanya HP itu sering menjauhkan yang dekat dan membuat yang jauh semakin jauh. Ada orang bilang kan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Lagi makan bareng main HP, ngobrol dengan yang jauh, yang dekat gak dihirauin. Akhirnya anxiety, cemas, karena selalu mikirin sesuatu yang tidak di sini dan tidak saat ini. Maka jangan pikirkan itu dengan cara melatih diri untuk hadir saat ini di sini. HP itu tidak akan mungkin mendekatkan yang jauh kalau yang dekat saja kamu jauhkan atau kamu abaikan dengan main HP di depan orang yang sedang ngobrol dengan kamu. Percaya, gak mungkin kalau yang ada di dekatnya saja tidak dia hiraukan, apalagi yang ada di jauh. Kalaupun tampak dekat dengan yang jauh, itu adalah kedekatan yang sifatnya palsu. Lihat aja, pasti di ghosting ujung-ujungnya. Karena ya gak mungkin yang dekat aja dihiraukan, apalagi yang jauh. Nah karena itu treatmentnya adalah bagaimana menjalani itu di sini dan saat ini. Dan kemudian gini, kenapa Anda bekerja itu kadang gak enak, merasa bukan passion, stres, cemas dan lain sebagainya? Karena kita terlampau atau terlanjur sekuler melihat pekerjaan. Kita tidak bekerja dengan iman. Kerja itu dilihat sebagai aktivitas non ibadah. Padahal kata Nabi Muhammad, siapa yang bekerja agar dirinya tidak mengemis dan agar orang tua atau anaknya dan istrinya tidak mengemis dan kelaparan, maka itu bukan hanya bernilai ibadah, tapi itu bernilai jihad fisabilillah. Jihad di jalan Allah. Yang kalau kita mati berarti mati syahid, mati dalam keadaan termulia dalam Islam. Jadi misalnya Anda lagi fotokopi berkas, kemudian tiba-tiba leher Anda kena mesin fotokopi, kemudian Anda meninggal, itu Anda langsung masuk surga. Anda memotong kertas, tiba-tiba urat nadi Anda kepotong, Anda masuk surga loh, serius. Tergantung apa? Tergantung Anda meniatkan kerja sebagai ibadah atau tidak. Kalau niatkan sebagai ibadah, maka itu akan membuat Anda apapun keadaannya, Anda mati syahid kalau mati di tempat kerja. Mungkin kalau tubuhnya gak akan mati ya. Tapi kan yang sering mati di tempat kerja itu karakternya. Padahal sebenarnya apa kata bos ini salah dan dia gak bisa melaksanakannya. Tapi siap bos. Orangnya sih gak mati tapi karakternya mati. Keunikan dirinya itu hilang. Karena itu jalani pekerjaan sebagai ibadah. Biar enjoy. Dan kalau enaknya ngejalanin kerjaan sebagai ibadah, yang kita dapat itu rejeki bukan uang. Uang belum tentu rejeki, rejeki belum tentu bentuknya uang. Uang, di rejeki itu sedikitnya aja membahagiakan, apalagi banyaknya. Uang banyaknya aja kadang menyengsarakan, tidak membahagiakan, apalagi sedikit sudah pasti menyengsarakan. Maka kerjalah dengan iman sehingga kemudian yang kita dapat itu rejeki. Rejeki itu cirinya ada keberkahan, walaupun sedikit tapi cukup. Pas kita lagi butuh ada yang datang. Coba aja kalau Anda bekerja dengan hati Anda, maka walaupun Anda gak punya uang, tapi pas Anda butuh ada aja yang bantuin. Ada aja yang menyelesaikan masalah kita. Karena itu jalani aja kerja sebagai ibadah biar santai aja. Jangan merasa dunia itu dalam genggamanmu, tapi kamu yang berada dalam genggaman Tuhan. Jadi ya udah,
Seperti yang kita sering lakukan dalam sholat bagi yang muslim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Tuhan semata. Sehingga ya udah, kembalikan ke Tuhan. Jangan sok menghandle diri Anda sendiri sehingga kemudian terjadilah kecemasan-kecemasan berlebih. Karena Anda bukan siapa-siapa di mata Tuhan. Anda adalah bahkan seorang yang untuk Tuhan menunjukkan bahwa Anda ini jangan menghandle semuanya sendiri. Jangan berharap kepada diri Anda sendiri, tapi berharaplah kepada Tuhan agar Anda tenang hidupnya. Makanya ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Kunci ketenangan jiwa, tidak cemas, kata Al-Quran adalah mengingat bahwa kita hamba Tuhan. Anda adalah seseorang yang lemah, kata Tuhan. Maka jangan bersandar kepada diri Anda, apalagi ke orang lain. Meskipun itu ibu Anda, bersandarlah kepada Tuhan. Dan Tuhan untuk menunjukkan bahwa Anda itu bukan siapa-siapa, Tuhan kasih tahu dengan apa? Dengan hal yang simpel. Nih, Anda biar tahu bahwa Anda bukan siapa-siapa dan jangan sok menghandle apapun sendiri, tapi bersama Tuhan. Dengan cara Anda adalah orang yang bahkan tidak bisa mencium siku tangannya sendiri. Dicobain kan? Gak usah dicobain, saya udah. Anda adalah orang lemah yang bahkan tidak bisa mencium siku Anda sendiri. Biar gak malu, gak usah dicobain. Saya udah nyobain. Jadi udah, ngapain ngehandle? Udah serahkan. Lakukan semaksimal mungkin, serahkan kepada Tuhan. Itulah tawakal. Tawakal itu akhir dari ikhtiar. Tapi kalau ikhtiarnya masih setengah-setengah, buru-buru tawakal, nanti cemas. Berhasil enggak ya? Kalau enggak berhasil, overthinking. Kemarin enggak berhasil karena usaha saya kurang ini, kurang itu. Makanya usaha, ikhtiar maksimal, setelah itu tawakal. Serahkan segalanya kepada Tuhan. Belajarlah husnudzon kepada Tuhan, berprasangka baik. Karena kata Tuhan dalam hadis qudsi bagi yang muslim, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan pradugamu kepadaku. Kalau kamu duga aku baik, aku akan baik kepadamu. Tapi kalau kamu duga aku jahat, aku akan jahat kepadamu. Oleh karena itu, ini sebagai terakhir, agar Anda tidak cemas ya. Belajarlah bekerja seperti saudara-saudara saya, orang-orang Madura. Orang Madura itu saking gak cemasnya dalam bekerja, hanya orang Madura yang berani jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Betapa dia tidak cemas dan peduli dengan teori ekonomi yang ada di muka bumi ini. Dia jual bensin, kalau di pintu masuk aja masih masuk akal loh. Ngehalangin orang yang mau masuk ke pom bensin. Ini di pintu keluar, di daerah Pasar Minggu. Saya ketemu dengan orangnya, saya langsung, Pak pasti orang Madura. Karena hanya orang Madura yang melakukan itu. Hanya orang Madura yang berani jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Dan hanya orang Madura yang kalau jual sate atau apapun yang dijual, dia bilang satenya terenak nomor 2 di dunia. Kalau ditanya kenapa nomor 2 kok bukan nomor 1? Karena yang nomor 1 hanya Allah Ta'ala. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Dia itu selalu nomor 2. Itu. Jadi bayangkan di pintu keluar. Dan ternyata karena dia tidak cemas dan dia rasa Tuhannya baik, maka 3 anaknya penjual penjual bensin eceran di pintu keluar pom bensin di Pasar Minggu itu, 3 anaknya sarjana karena itu. Ketika saya tanya, kok bisa? Ternyata orang ngantri motor, ngantri panjang, ada bensin eceran, dia keluar tuh. Dia hidup dari sana. Tapi kan secara ekonomi ini tolol kan. Sebelum dijalani oleh orang Madura ini, apa itu pekerjaan macam apa itu? Secara teori ekonomi itu penuh dengan masalah. Tapi kan teori ekonomi memang benar, tapi yang maha benar kan Tuhan. Dan dia lebih percaya kepada Tuhan daripada teori ekonominya Adam Smith dan lain sebagainya. Agak berlebihan, tapi itu menunjukkan tidak cemas sama sekali. Jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Jual Starbucks keliling di depan Starbucks. Itu orang Madura itu.
Karena dia tahu bahwa Tuhannya lebih besar dari Starbucks. Dan puncak dari ketidakcemasan dan keyakinan orang Madura adalah ketika dia bilang, saya akan tanya, kamu itu kok berani-beraninya jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin? Padahal SPBU ini punya Pertamina, dia raksasa bensin. Sedangkan kamu siapa? Cuman penjual bensin eceran. Terus jawaban seorang yang tidak pernah cemas dan yakin kepada Tuhannya. Kata dia, sekecil-kecilnya saya gak pernah rugi jual bensin eceran. Tapi Pertamina pernah rugi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bib. Sangat mencerahkan. Mulai hari ini saya mau mencari teman-teman yang Madura. Saya mau belajar menjalankan perusahaan penuh tawakal. Tapi memang Bib, yang anak-anak muda ini cemasnya berlebihan Bib. Di mana kadang-kadang mereka merasa dunia itu berakhir besok. Ya. Cuma harusnya mereka mikir nih Bib, gimana nasibnya si expander yang nabrak Porsche kemarin tuh Bib, supirnya ya kan. Harganya berapa dia nabrak yang 9 miliar tuh Bib. Betul. Dan ini kalaupun dunia berakhir besok, warung kelontong Madura yang 24 jam itu tetap buka. Iya. Jadi dia tidak pernah tutup kecuali kiamat. Kiamat pun kata dia buka setengah hari. Karena kemungkinan kiamat itu siang hari, bukan pagi hari kata dia. Masih sempat lah buka Bib ya. Makasih Bib pencerahannya. Jadi sesi kita berikutnya ini tanya jawab Bib. Tanya jawab. Oke. Tapi sebelum mendahului tanya jawab, saya ada titipan pertanyaan Bib. Dari anak buah saya yang bernama Wahyu Bib. Jadi dia ini selalu gagal nembak cewek di bulan Ramadan Bib. Nah dia nanya ke saya, tapi saya nggak tahu jawabannya. Dia bilang, apa sih kenapa setiap saya nembak cewek di bulan Ramadan nggak pernah diterima Bib? Kira-kira apa Bib? Pertama ya, setahu saya nama Wahyu itu bukan anak buahnya Faisal, tapi anak buahnya Jibril. Seharusnya ya, itu satu. Yang kedua, kenapa nembak cewek gak pernah diterima? Mungkin niat Anda itu bukan baik-baik saja kepada cewek itu. Karena niatnya tidak baik-baik aja sehingga salah timingnya kalau Anda nembaknya pas bulan Ramadan. Karena kalau niatnya Anda tidak baik-baik saja, berarti kan Anda butuh bantuan setan. Dan di bulan Ramadan setan itu sedang diikat. Sehingga kalau Anda mau ngajak cewek Anda ke Oyo, itu salah kalau di bulan Ramadan. Salah kalau di maksud saya begini. Ya gini, bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan bagi yang muslim nih. Maksud saya begini ya, sebangsat-bangsatnya Anda ya. Kalau bulan Ramadan itu VPN ya di uninstall lah. Micet di uninstall dulu. Dan jangan lupa install Al-Quran di HP. Karena ini bulannya Al-Quran. Walaupun gak dibaca gak apa-apa, paling tidak install dulu. Karena paling tidak walaupun yang pegang gak alim, HP-nya udah alim. Dan kalau HP ada Al-Qurannya itu boleh dibawa ke kamar mandi. Setara dengan orang hafal Al-Quran masuk kamar mandi, boleh. Ya masa orang hafal Al-Quran kalau kencing kepalanya di luar karena ada Al-Qurannya, kan enggak. HP juga begitu, dibuka gak boleh Al-Qurannya di dalam kamar mandi. Cuman saya bilang gini, kalau di HP Anda ada aplikasi Al-Quran, maka mau tidak mau micet itu harus dihapus. Karena kalau tidak, Benturan. dalam satu HP ada surga dan neraka dalam satu sentuhan itu. Jadi tampaknya itu problemnya. Di bulan Ramadan nembak kayaknya kurang lurus niatnya. Kurang lurus, ya, Bib. Saya penasaran juga Bib. Akhirnya saya tanya salah satu cewek yang nolak.
Oke. Kenapa sih nolak si Wahyu ini? Dia bilang saya takut disangka nabi, Bib. Karena menerima wahyu di bulan Ramadan. Oh, oke. Wow. Plot twistnya tuh. Saya merasa kurang pede sebagai Habib Industri di samping Pak Faisal. Plot twistnya keren banget loh. Oke, Bib. Kita akan menerima 3 pertanyaan dulu, Bib. Oke. Semoga pertanyaannya benar nih, Bib. Ya. Silakan. Yang mau tanya silakan angkat tangan. Wah, sebentar. Yang depan dulu ya, sebentar. Bukan Wahyu kan namanya? Oh bukan yang ini berarti Bib. Bukan yang ini yang namanya Wahyu, bukan. Silakan Pak, namanya siapa dan dari mana? Siap. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih Habib. Iya. Saya follow Habib di Instagram juga. Oke. Enggak usah Mas, saya juga follow nggak pernah di fallback. Enggak. Jangan minder. Akun Anda apa? Enggak, mau saya blokir. Makanya saya nggak pernah di fallback. Oke. Gini Habib, saya ingin bertanya perihal kalau mu'alaf itu misalnya tidak kuat untuk berpuasa, kalau kita nasihati seorang mu'alaf gitu, kan sebelumnya belum pernah berpuasa. Terus kalau saya nasihati ya udah belajar puasa, kalau nggak kuat sampai selesai di tengah-tengah nggak apa-apa gitu. Padahal yang beliau yang mu'alaf ini posisinya sudah umurnya di atas saya gitu. Nah kalau kayak begitu Habib, nasihat saya salah atau tidak? Atau saya termasuk nanti yang termasuk berdosa kalau saya nggak maksain dia untuk puasa gitu. Padahal umurnya sudah harusnya kuat untuk puasa gitu. Saya berpikirnya karena walaupun dia udah berumur seharusnya kuat, tetapi kan karena sebelumnya belum pernah berpuasa gitu. Jadi harapan saya biar nggak terlalu memberatkan gitu. Dan nanti saya mohon masukannya, berarti nanti kalau puasanya udah selesai saya harus kalau saya membayarkan fidyah buat dia boleh atau tidak gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takut ditarik soalnya kalau salah ya kan ikut masuk ke neraka, nggak mau dia, takut. Iya. Silakan Bib. Ya gini ya, saya mau kaitkan juga dengan apa yang menjadi tema kita hari ini, yaitu kecemasan. Self-diagnosis itu adalah obat terburuk bagi kecemasan. Self-diagnosis dalam segala hal. Makanya dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu gak tahu, tanyalah orang yang tahu, jangan malah sok tahu. Self-diagnosis itu adalah sesuatu yang buruk dalam semua keilmuan, termasuk psikologi. Wah kayaknya gua depresi deh. Oh kayaknya gua ini deh. Oh kayaknya gua itu deh, anxiety deh. Itu buruk. Jangan lakukan itu. Apalagi dalam agama. Kayaknya boleh deh puasa setengah hari karena dia mu'alaf. Ntar kalau dipaksa puasa sehari, dia lock out lagi. Enggak gitu. Karena itu bertanyalah kepada ahlinya, benar apa yang dilakukan. Bertanya kepada ahlinya. Jadi gini, puasa itu menjadi wajib bagi siapa saja yang memeluk Islam dan sudah mencapai baligh. Kalau laki-laki kira-kira setelah mimpi basah umur 13 tahun kurang lebih. Perempuan juga sekitar itu 9 sampai 13 tahun setelah mulai datang bulan. Nah, itu adalah kewajiban bagi semua yang menjadi seorang muslim. Tapi kan dia belum terbiasa, Bib. Nah, ini ittaqullah mastata'tum. Agama itu hadir sesuai dengan kemampuan siapa saja yang memeluknya. Makanya di agama itu sudah diatur. Biar Anda gak kaget, bukan hanya bagi yang non muslim baru masuk Islam ya, tapi bagi yang Islam sekalipun, itu kalau puasanya pas Ramadan itu agak berat loh. Makanya hari pertama itu banyak, kalau di kampung saya, itu orang-orang di pasar libur. Anda mau cari sayur, daging itu susah di pasar. Karena biasanya hari pertama orang berat berpuasa sehingga dia gak ke pasar. Nah, makanya di Islam diatur. Apa? Allahumma
barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sejak di bulan Rajab itu adalah 2 bulan sebelum Ramadan. Dan sejak bulan Sya'ban itu 1 bulan sebelum Ramadan, udah banyak aturan-aturan tentang puasa sunnah. Kenapa sunnah? Karena memang Tuhan tidak mewajibkannya. Tapi kenapa dikasih aturan puasa bagi yang mau? Agar bisa jadi latihan bagi orang yang sekiranya kalau Ramadan belum mampu, dari bulan Rajab yaitu 2 bulan sebelumnya belajar berpuasa. Dan pembelajaran itu Tuhan kasih nilai sunnah berupa pahala. Sehingga bukan hanya pahala belajar, tapi pahala menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Jadi belajarnya bukan hari pertama Ramadan, tapi sejak di bulan Rajab dan Sya'ban dimulai dipersiapkan. Sehingga pasti ketika memasuki bulan Ramadan itu pasti dia mampu. Kenapa saya bilang pasti? Karena Anda buka buku-buku tentang pembiasaan diri dalam buku-buku self development, buku-buku psikologi, itu cara membiasakan diri rata-rata para psikolog itu sepakat di 40 hari. Jadi kalau Anda 2 bulan sebelumnya telah membiasakan dengan puasa, ketika Ramadan tidak akan masalah walaupun Anda baru masuk Islam. Kalau masuk Islamnya H-1 Ramadan, ya itu resiko ya. Makanya resiko kalau itu. Tapi apakah kalau dipaksakan bisa? Ya bisa sebenarnya. Karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tuhan yang telah berjanji puasa itu cukup bagi orang yang mau melakukannya, tidak berlebihan, tidak akan menyiksa dia. Makanya puasa itu pembelajaran kan. Tapi kok rasanya gak kuat, mungkin hidup Anda terlalu nyaman aja. Itulah hikmah puasa. Puasa itu bikin yang kaya cosplay jadi orang miskin. Biar tahu jadi miskin itu gak enak sehingga dia mau berbagi. Kenapa harus merasakan? Karena mengetahui kadang gak cukup. Harus merasakan agar empati itu muncul. Kenapa gak diputer aja Beb? Yang miskin ngerasain yang kaya. Kalau yang kaya ngerasain miskin itu yang timbul empati. Tapi kalau yang miskin ngerasain kaya cuman sebulan, yang timbul itu frustasi. Iya enggak? Udah sebulan jadi orang kaya, terus pas lebaran jadi orang miskin lagi. Stres dia Pak. Makanya sama Allah bukan si miskin dirasain jadi orang kaya. Tapi si kaya dibuat merasa jadi orang miskin. Agar tumbuh empatinya. Plus disuruh berbagi dengan begitu sehingga si miskin ketika lebaran paling tidak dapat zakat fitrah, dapat zakat mal dan lain sebagainya sehingga secara ekonomi itu bertumbuh lah. Jadi itu latihannya makanya 2 bulan sebelumnya. Sebagaimana anjuran Nabi Muhammad. Sya'ban, Rajab udah latihan. Gak makan sampai tengah hari, tambah dan lain sebagainya. Saya rasa itu juga dalam ilmu fitness aja tuh ada. Kalau 2 bulan sebelumnya udah ngebiasain, aman tuh, mau ngangkat beban berapa kilo juga aman tuh. Oke, makasih Beb. Pertanyaan lanjutan tadi, bayar hutang puasa itu boleh pakai QRIS nggak Beb? Oh iya. Gini ya, sebenarnya penyebutan Pak Faisal itu sudah tepat. Bagi kita yang muslim itu menyebutnya QRIS. Karena kalau kris itu kan agak gimana ya? Agak kayaknya itu server sebelah tuh. Enggak, itu bercanda doang. Yang benar kan kris ya menyebutnya. Tapi bagaimana fidyah tidak menyelesaikan puasa? Fidyah tidak menyelesaikan puasa. Puasa tetap harus dibayar. Apapun yang terjadi. Fidyah itu hanyalah denda. Fidyah itu ibarat Anda bayar pajak telat, bayar kartu kredit telat, ada dendanya. Tapi pokoknya harus dibayar. Puasa itu pokok, gak pernah bisa diganti dengan fidyah. Kalau ibu hamil, tergantung. Kalau dia khawatir dengan kehamilan anaknya, maka dia harus membayar puasa plus fidyah. Kalau yang dikhawatirkan kesehatan anaknya. Orang tua bayar fidyah plus tetap harus puasa. Kalau sampai mati gak puasa, ya bayar fidyah aja. Tapi tetap harus punya keinginan untuk berpuasa. Jadi puasa itu tidak ada dibayar dengan selain puasa. Nah kalau lebih dari setahun meninggalkannya, baru kemudian bayar fidyah
Ketemu Ramadan tahun depan nih, yang tahun lalu belum dibayar, bayar fidyah plus ganti puasanya. Gak mungkin puasa itu gak diganti, selalu puasa itu harus diganti dengan puasa. Dan tidak bisa dipuasakan oleh orang lain. Nggak bisa diwakilin ya? Iya, karena itu besti saya yang puasakan, gak ada. Memang di hidup manusia ada besti, tapi di mata Tuhan gak ada besti itu. Kita memikul pahala dan dosa kita sendiri-sendiri. Makasih Beb. Next. Oke, pertanyaan berikutnya. Silakan, ini laki semua yang nanya nih kayaknya. Tunggu, cewek ada cewek sebelah sana. Maaf ya, gantian. Udah. Pas saya ceramah tadi kayak gak didengerin, tapi sekarang banyak yang nanya. Nah, itu dia tuh Anda ya kan. diem ya. Silakan, namanya siapa dan dari mana kakak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurota Aini. Ustadz, saya mau bertanya. Saya ragu di sini. Jadi, apakah nangis teringat orang tua di saat sholat fardu atau di sholat sunnah lainnya bisa membatalkan sholat kita? Apakah sholat kita jadi sah atau tidak, Ustadz? Terus, gimana caranya biar waktu sholat itu pikiran kita jadi fokus untuk melaksanakan sholat? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya, kadang-kadang kan namanya karyawan ya, sambil sholat, sambil mikirin deadline ya kan, sambil mikir bonus belum turun-turun gitu. Gimana cara biar fokus gitu, Tat? Silakan. Jadi gini, pertama soal nangis. Posisi mata ketika sholat adalah melihat tempat sujud dengan penglihatan yang fokus. Jadi posisi mata itu ke tempat sujud, bukan ke depan, bukan ke atas, bukan ke kanan, bukan ke kiri, ke tempat sujud. Karena kalau ke depan khawatirnya yang di depan kita kukunya itu ada tulisannya, akhirnya kita baca tuh. Dan ke bawahnya itu bukan ke bawah tapi ke tempat sujud. Karena kalau ke bawah khawatirnya kalau lebaran sholat kita sajadahnya adalah koran, terus kita baca tuh koran tuh. Yang lebih dikhawatirkan lagi seru-serunya baca tentang kemenangan MU, tiba-tiba bersambung ke halaman 12. 12-nya mana ya? Makanya mata gak boleh nangis, gak boleh kemana-mana. Tapi apakah tidak sah? Sah sholatnya kalau nangis, kalau ngelihat kemana-mana sah. Tapi kalau kita bicara idealnya sholat adalah melihat ke tempat sujud. Ruku ngelihat ke tempat sujud. Berdiri melihat ke tempat sujud, takbir melihat ke tempat sujud, pokoknya ke titik sujud kita. Dari mana Anda belajar itu? Gampang, Anda belajar pas kencing tuh. Kan ada tuh yang cowok-cowok tuh tempat yang biasanya titik kayak apa lalat tuh. Udah Anda fokus kayak gitulah. Karena itu pembelajaran untuk khusyuk, termasuk bagaimana agar khusyuk, lihat ke tempat sujud. Yang kedua, pahami makna sholat bukan hanya mengetahui cara sholat. Masalah kita cuma tahu cara sholat. Apa itu sholat? Sholat adalah gerakan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Iya memang itu sholat. Tapi caranya bukan maknanya. Sholat itu apa? Kata Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Satu treatment untuk menjauhkan kamu dari kekejian dan kemungkaran. Maka walaupun kamu takbir sampai salam, tapi kamu tetap keji dan mungkar kepada orang lain, kamu tidak dihitung sholat oleh Allah, tapi dihitung melaksanakan yoga bersyariah. Bukan sholat tuh. Kalau sholat tuh gak ada orang selesai sholat kejam sama orang lain, gak ada. Berarti tidak menegakkan sholat, hanya menjalankan sholat. Yang ketiga, pahami arti dari bacaan yang kita baca ketika sholat. Kalau Anda pahami, saya spill satu hal aja. Hafalkan apa jawaban Allah ketika kita membaca suratul Fatihah. Ada hadisnya. Bagaimana Allah begitu romantis ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Itu mungkin ya. Makasih Beb. Mungkin itu gara-gara itu kali Beb ya, bahwa nepok nyamuk di dalam masjid itu nggak boleh ya Beb ya. Kenapa? Takut jadi imam. Iya. Jokes. Saya tahu Anda tepuk tangan karena sungkan, bukan karena lucu kan? Itu jokes bapak-bapak. Sedangkan Anda anak muda. Udah nggak mungkin Beb. Ada dua hal yang mau saya garis bawahi. Pertama, agama itu efektif menyelesaikan masalah mental kalau agama dipahami sebagai satu nilai-nilai cinta, bukan ketakutan.
Makanya belajarlah agama kepada orang yang lisannya beragama. Karena banyak orang mengaku beragama tapi lisannya tidak beragama. Penuh caci, penuh maki, penuh keburukan kepada orang lain. Maka pertama, belajarlah agama dari lisan orang yang beragama. Apapun agamanya. Yang Katolik belajarlah kepada Romo yang lisannya Katolik. Yang Protestan belajarlah kepada pastor yang lisannya Protestan. Yang Muslim belajarlah kepada Ustadz Habib Kiai yang lisannya Islami. Itu satu. Karena kalau agamanya penuh dengan ketakutan, riset 10 tahun di Columbia University menyebutkan agama menjadi sebab stresnya seseorang. Dineraka-nerakain akhirnya stres dia. Kemudian yang kedua, tokoh agama harus didengar nasihat-nasihatnya terkait kesehatan mental dengan pendampingan dari psikolog dan psikiater. Jangan agama doang. Itu teorinya logoterapi Viktor Frankl. Kalau agama doang nggak pakai psikolog atau psikiater, masalah Anda nggak akan selesai. Maka harus pendampingan dari psikolog dan psikiater. Karena ini masalah psikologi, harus diselesaikan secara psikologis. Jangan masalah psikologis diselesaikan secara teologis, nggak nyambung tuh. Makanya harus ada pendampingan. Masalahnya Indonesia adalah negara yang buruk karena selalu memposisikan psikolog adalah dokternya orang gila dan tidak akan pergi ke sana kecuali orang gila. Maka Indonesia sudah gila. Datanglah ke psikolog kalau merasa masalah itu. Bahkan sekarang perusahaan-perusahaan kan mulai menyediakan jasa-jasa konsultan psikologi, psikiatri dan lain sebagainya. Karena itu memang ya masalah, seperti kamu luka, kalau gak diobati kamu terus akan menjinjit jalannya. Gak akan powerful dalam bekerja, dalam beribadah, dalam apapun. Bahkan kamu bisa trauma dan frustasi kepada agama dan hidup. Karena masalah psikologi. Karena itu sangat berbahaya. Karena itu saya sebenarnya tidak ingin nge-spill ini, tapi mungkin ini bermanfaat. Saya punya rumah sakit mental gratis namanya Rumah Cahaya, sudah 3 tahun beroperasi, gratis bagi siapa saja yang mengharapkan penyelesaian masalah-masalah mentalnya. Karena saya peduli dengan kesehatan mental dan Indonesia belum baik-baik aja dalam melihat dan menyelesaikan masalah mental. Karena itu saya sudah 3 tahun mendedikasikan donasi yang saya kumpulkan, kemudian sebagian fee dari industri yang saya bangun dan lain sebagainya, honor-honor saya itu untuk membiayai rumah. Saya menyebutnya bukan rumah sakit, rumah sehat mental, namanya Rumah Cahaya. Di daerah Cinere itu gratis bagi siapapun, mau kaya, miskin, tua, muda, laki, perempuan, Islam, non-Islam, itu gratis. Udah 3 tahun. Jadi karena memang itu, ya gimana orang sakit, Anda mau suruh lari gak akan pernah bisa. Dan mental itu salah satu titik utama yang bahkan lebih bahaya dari fisik. Karena kenapa? Pada jiwa yang sakit, maka tidak akan mungkin tumbuh manusia yang sehat. Tapi pada jiwa yang sehat, manusia akan tampak sehat meskipun fisiknya sakit. Buktinya apa? Buktinya saya. Seharian nih full keliling kemana-mana ceramah ini. Tapi karena saya enjoy dengan ini, ya saya menikmati aja. Semua tokoh-tokoh agama, guru saya Habib Jindan, Habib Umar bin Hafid, itu sehari tidurnya 2 jam. Tapi sehat-sehat aja alhamdulillah sampai sekarang. Kenapa? Karena jiwanya alhamdulillah sehat. Jadi pentinglah jiwa yang sehat, karena itu concern yang penting lah. Terima kasih, Beb. Oke. Dibuka satu yang terakhir. Ini buat siapa nih? Nonis atau yang sefrekuensi? Yang ateis ada nggak? Ada ini nggak sih? Sampai diri loh, sampai diri. Sabar Pak. Ada penyembah le mineral nggak ini? Tes. Ya silakan, namanya siapa, dari mana? Ada pepatah tak kenal maka tak sayang, walaupun Tak kenal maka ta'aruf. iya Bib, benar. Kalau ini beda Bib, tak kenal maka tak sayang, walaupun udah kenal tapi nggak sayang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzakisya, saya dari tadi di sini. Karena temanya cemas, saya dari tadi cemas Bib, dari tadi. Malah milih yang nonis daripada saya Bib, parah Bib.
Oke Bib, karena pertanyaannya tadi tentang sholat ya Bib ya. Mungkin pertanyaan saya ada di sholat. Saya cemas tentang masbuk Bib. Jadi biasanya yang kita laki-laki kan berjamaah tuh Bib. Nah kadang tuh ada yang tepuk tangan tepuk pundak kita gitu Bib kalau mau sholat gitu. Nah cemasnya saya tuh ketika mau sholat sunnah tiba-tiba ada orang yang tepuk pundak saya. Itu jatuh hukumnya gimana Bib? Terus ada lagi, satu lagi Bib, sabar Bib. Nah kalau sholat itu kan dihitung dari ruku ya Bib ya? Ya kan? Kalau mau sholat sholat jamaah gitu dapat rokaatnya. Kalau boleh nggak Bib? Kalau saya gitu semisal mau dapat rokaatnya, saya dari ujung udah ruku gini Bib. Boleh nggak Bib? Itu aja sih Bib. Ya terima kasih. Iya. Agak lain memang pertanyaannya nih Bib ya. Iya. Silakan Bib, boleh dijawab Bib. Makmum masbu itu kalau kita dalam keadaan sholat sunnah maka kita kasih kode kepada dia. Kode paling dasar apa? Pindah setelah sholat wajib jangan di sajadah yang sama. Kayak tadi saya sholat sama Pak Faisal. Kenapa disunnahkan? Setelah assalamualaikum sholat sunnah. Setelah itu sholat wajib. Setelah itu sholat sunnah 2 rakaat. Itu pindah 1 langkah. Kenapa? 2 hal. Pertama agar yang belakang tahu ini bukan lagi sholat wajib. Jadi jangan jadi makmum saya. Yang kedua agar ada athar, bekas. Ini bekas nanti akan bersaksi di akhirat. Saya pernah disolati sama Pak Faisal. Nah di sini biar juga nanti berbekas dan bersaksi di akhirat bahwa saya juga gitu, sehingga banyak yang bersaksi bagi surganya kita. Itu satu. Yang kedua, kalau masih dia nepok, subhanallah, kasih tahu bahwa enggak nih. Kalau orang yang ngerti dah dia, oh subhanallah berarti dia sholat sunnah. Cuman kadang kan tidak semua orang Islam pinter, banyak yang goblok juga. Maka kasih kode aja. Kasih kode gimana? Terserah Anda punya kode apa. Yang penting jangan kodenya Anda begini gitu. Kasih kode lah bahwa sholat sunnah. Kalau masih juga biarin, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting kita sudah mengedukasi. Tugas kita itu bukan memastikan orang itu benar, tapi memastikan diri kita telah menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Apakah orang itu dosa? Enggak, karena dia enggak tahu. Enggak ada hukum bagi orang yang enggak tahu. Soal datang ruku, lebih menarik datangnya sujud Anda. Lebih menarik Anda datangnya sujud. Karena kalau Anda datangnya sujud, Anda akan tampak seperti orang alim. Karena hanya dengan satu sholat, Anda langsung hitam jidatnya. Hebat dia, memang suka sholat dia. Kayaknya itu. Dan ini mungkin sebagian tidak tahu. Jangan ini, sholat tarawih nih. Kita udah datang nih ya. Allahu Akbar masih duduk nih main HP. Jangan ngesan kanan kiri. Waladhdallin amin masih. Pas baca surat dapat tengah baru kita berdiri. Mohon maaf, dalam sholat itu setiap step itu ada pahalanya. Beda antara orang yang ikut sholat dari takbiratul ihram dengan yang ikut sholat dari suratul fatihah. Beda pahalanya orang yang ikut fatihah dengan yang gak ikut surat fatihah hanya pada surat pendeknya dan seterusnya. Setiap step itu ada pahalanya tersendiri. Jadi kalau udah di masjid imam sudah berdiri, berdirilah kita. Makanya Anda dibilang hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Hayya 'alal falah, ayo kalau kamu mau menjadi pemenang. Malah cengengesan, toleh sana toleh sini, main HP. Kira-kira Anda kalau manggil orang, oi Pak Faisal nih manggil anak buahnya, Anton, terus dia gak noleh, tersinggung gak kira-kira Pak Faisal? Bayangin ini Allah bilang, woi mari sholat. Kita tetap main HP, kan aneh. Dan itu masalah kita. Tuhan selalu rindu kepada kita, tapi kita mengaku rindu doang sama Tuhan. Contohnya apa? Jam 1 malam. Tiba-tiba gak pasang alarm, gak ada yang bangunin dia, tiba-tiba kebangun. Itu artinya apa? Tuhan rindu dia karena jarak terdekat seorang dengan hambanya adalah saat sepertiga malam, jam 1 malam. Dan jarak terdekat, waktu terdekatnya sepertiga malam. Kemudian posisi terdekatnya adalah saat sujud. Ketika Anda tiba-tiba bangun jam 1 malam, artinya Tuhan kangen. Kata Tuhan kira-kira, ayo sholat tahajud, temui saya karena saya rindu kamu agar saya urus semua urusan kamu. Malah nih si goblok bangun jam 1 ke kamar mandi,
bukannya wudhu malah kencing. Terus setelah itu tidur lagi. Kan padahal Tuhan bangunin loh. Biar Anda bermesraan dengan Tuhan. Anda punya masalah apa? Cemas, rugi, miskin. Ayo saya urus. Temui saya di sepertiga malam. Malah kencing. Cek status WA, tidur lagi. Jadi kalau urusan Anda seringkali tidak teratur, itu artinya Anda yang susah diatur sama Tuhan. Karena itu aturlah hidup agar semuanya menjadi baik-baik saja. Itu mungkin, terima kasih. Terima kasih Beb. Jadi cemas itu tidak perlu banget ya Beb ya. Kalau Iya. bisa kita mengatur sendiri ekspektasi yang kita maukan gitu kan Beb. Betul, Dan selalu dekat kepada Tuhan dan tidak usah lebay. betul, nggak usah lebay. Kalau ada masalah ya jangan dibawa kemana-mana gitu Beb. Bawa ke Tuhan. Betul. Bersujud di bumi, didengar di langit. Nah itu Tugas dia. Anda itu mengangkat tangan dengan doa, biarkan Tuhan yang turun tangan tuh. Betul, ini kadang-kadang diceritain ke orang Beb. Jadi kalau dia mesen ayam gitu, si mbaknya suka nanya tuh Beb, paha apa dada? Terus dia jawab, kalau ada bahu mbak biar bisa senderan. Wih, ternyata stok jokes Pak Faisal ada banyak. Anda kok bisa stres dan cemas sih kerja di bawah Pak Faisal ini? Enggak ada Pak. Atau dia cuma lucu di sini jangan-jangan. Pas di kantor galak dia. Pak kemarin jokesnya gimana? Apaan? Gitu. Gak ada jokes-jokan. Itu kemarin saya pencitraan depan Habib. Oke Beb, waktunya sudah habis untuk kita semua. Nanti dilanjutkan acaranya berikutnya sama tim kita. Dan sekali lagi kalau masih ada pertanyaan bisa disampaikan di IG-nya Habib. Tapi jangan harap untuk di pullback. Iya, diblokir mungkin. Diblokir mungkin. Dan kalau tadi memang ada masalah mental, silakan ke Cinere tadi Bib ya. Iya, saya ada rumah sehat gratis untuk mental. Dan Lintas salah satu yang menyumbang. Betul kan Bib ya? Betul. Karena malam ini kan? Betul, malam Iya. ini betul. Betul sih. Tapi kayaknya belum ditransfer deh Pak. Belum ya? Belum. Wah, mohon maaf Bib. Bercanda. Terima Enggak, saya kasih. kok tiba-tiba diklaim. Nanti saya kasih tahu. Enggak, bercanda Pak. Makasih banyak Habib, sekali lagi Terima kasih. insya Allah ini Habib kita undang 2 tahun yang lalu pada saat Covid. Betul. Tapi tidak bisa tatap muka seperti ini, kita waktu itu ngadainnya online ya Bib ya. Iya, online. Dan tahun ini dan tahun depan bisa kita booking lagi Bib. Insya Allah. Insya Allah. Semoga tahun depan kita sehat semua. Amin. Dan Indonesia baik-baik aja tuh, gak Covid lagi udah. Insya Allah. Insya Allah Capek Bib. Covid mulu. Dan buat kita semua, insya Allah Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkah bagi kita semua. Dan kita menjadi umat yang pemenang nanti di Idul Fitri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Pak Faisal dan juga Habib Jafar. Ini karena Habib Industri kan jadwalnya padat ya. Kita mau ajak foto-foto dulu dengan Bapak Subagia, Pak Nathan dan juga Pak Mursalin. Boleh bergabung naik ke atas panggung untuk foto bersama. Silakan. Nathan, Pak Mursalin dan juga Pak Subagia silakan boleh bergabung untuk foto bersama. Baik silakan. Tapi gayanya nggak boleh pakai gaya bapak-bapak ya. Harus pakai gaya yang beda fotonya ya Pak. Oke silakan lihat kamera. Senyum. Nah oke. Senyum. Kasih gaya yang beda Pak. Jangan gaya bapak-bapak. Gaya milenial dong. Nah. Yuk silakan 1, 2, 3. Baik tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak. Habib sekali lagi terima kasih. Pak Faisal terima kasih. Pak Mursalin, Pak Nathan dan juga Pak Subagia terima kasih banyak. Kita mau lihat dulu apa saja sih yang sudah dilakukan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh Lintas Group. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak Fatsyah selaku Ketua CSR Lintas Group untuk bisa naik ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Fatansyah. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Sambil menunggu door prize berikutnya, ada sedikit mudah-mudahan 5-10 menit melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh pembawa acara tadi. Di Lintas sebetulnya sejak awal dulu, bahkan sebelum COVID, Lintas sudah cukup aktif melakukan berbagai program CSR sebagai bentuk tanggung jawab Lintas kepada masyarakat, tidak hanya di sekitar Lintas sendiri, tapi juga masyarakat yang lebih luas ya. Kami ada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan untuk pendidikan, kegiatan untuk kebencanaan dan sebagainya. Namun begitu ada COVID, kegiatan-kegiatan itu terhenti sejenak. Kita juga ada memang kegiatan sebagai bentuk kepedulian terhadap COVID gitu ya. Tetapi kegiatan yang tadi saya sebutkan seperti pemberdayaan untuk pendidikan sebagainya relatif terhenti. Dan alhamdulillah COVID sudah berlalu. Mulai tahun ini kami mulai lagi melakukan beberapa kegiatan atau planning untuk kegiatan CSR. Salah satu yang sudah kami mulai itu adalah kegiatan bersama dengan sebuah komunitas namanya Kisuci. Mungkin bisa di-show videonya. Jadi Kisuci ini adalah komunitas, singkatan dari Komunitas Iklim Sungai Cikeas. Nah ini adalah foto di lokasi. Kebetulan pada hari ini, pada malam ini di kesempatan acara buka bersama, kami juga mengundang Bapak Hayu Prabowo sebagai founder atau pelopor dari keberadaan Kisuci ini bersama kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Saya mohon Pak Hayu untuk bisa turut bersama kami ke panggung. Baik, silakan kami undang kepada Bapak Hayu S. Prabowo selaku founder dari Komunitas Iklim Sungai Cikeas. Mungkin bisa diceritakan Pak apa saja kegiatan yang sudah berkolaborasi dengan Lintas Group, silakan. Silakan langsung Pak Hayu. Ya, terima kasih banyak. Ini berangkat juga dari tadi itu topik tadi kecemasan ya. Jadi kecemasan itu kami dari Komunitas Iklim Sungai Cikeas. Jadi sebetulnya komunitas ini kebetulan saya sebagai Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia. Jadi ini adalah sebetulnya di Kisuci ini itu adalah seperti workshopnya ya. Karena kecemasan kami melihat bahwa sekarang Indonesia kita rasakan sekarang beras mahal begitu ya. Bagi masyarakat miskin itu suatu hal yang sangat sulit. Air menjadi susah gitu. Ini adalah efek daripada perubahan iklim. Nah itu adalah kecemasan kami. Apalagi sekarang gen-gen yang baru ini ya, Gen Z, gen apalagi. Saya dari generasi apa? Saya dari generasi bukan. Saya dari generasi baby boomers ya. Mungkin baru tahu ya baby boomers. Tahu umur berapa kira-kira ya baby boomers itu setelah kemerdekaan itu biasanya baby boomers. Orang kawin, orang punya anak semua itu adalah bagian saya itu. Nah baby boomers dulu itu tidak merasakan seperti ini. Tapi sekarang generasi sekarang sangat merasakan bagaimana efek perubahan iklim. Nah itu kecemasan kami dan kami ingin bisa kontribusi nih generasi baby boomers terhadap generasi yang lebih baru lagi. Bagaimana nanti menghadapi perubahan iklim itu sendiri. Karena ke depan efeknya akan semakin tinggi karena dari World Economic Forum itu yang paling dicemaskan daripada ekonomi itu adalah karena efek daripada perubahan iklim. Nah itulah kami ingin kontribusi dan mohon dukungannya dan sangat terima kasih sekali Pak. Kami mendapat 51 juta rupiah yang kami gunakan untuk penanaman pohon. Di sini kami restorasi ekosistem Sungai Cikeas sehingga ini tidak hanya hijau tapi juga menjadi objek wisata yang bisa bapak-bapak dan ibu-ibu dan kunjungi dan sekaligus sebagai untuk edukasi generasi muda. Itu dari PAUD sampai SMA sampai juga pegawai gitu ya. Itu semua bisa dilaksanakan di situ dan itu insya Allah itu bagian daripada pendidikan dan bagian daripada kontribusi kami sebagai generasi baby boomers untuk generasi-generasi berikut sehingga ke depan masalah-masalah terkait pangan itu bisa diatasi. Nah di sini adalah bagaimana kami membangun hutan pangan begitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hayu. Jadi di underline lagi sedikit
saya lupa mungkin memperkenalkan Pak Hayu ini sebagai, selain juga sebagai founder dari Kisuci, Komunitas Iklim Sungai Cikeas ya Pak Hayu, juga beliau adalah dosen dan juga menjadi pengurus di Majelis Ulama Indonesia, khususnya di Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam ya Pak ya. Jadi memang inline dengan apa yang sekarang ini beliau lakukan terkait dengan lingkungan, pemeliharaan lingkungan. Bisa dibayangkan Sungai Cikeas ini mungkin kita sudah familiar dengan kata Cikeas gitu ya, karena di situ ada tempat tinggal mantan presiden gitu. Tapi kami juga baru tahu Sungai Cikeas itu cukup panjang, mulai dari Gunung Pancar kalau nggak salah ya Pak Hayu, mengalir sampai dengan Bekasi. Jadi bisa dibayangkan kalau ada terjadi kerusakan atau longsor dan sebagainya, itu nanti impact-nya atau akibat dampaknya itu bisa sampai ke tempat pemukiman penduduk. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Kisuci bersama dengan Pak Hayu ini sungguh mulia, melakukan berbagai penghijauan, program-program penanaman, bahkan nanti sampai dengan edukasi. Tentu Lintas sendiri bersama Kisuci mungkin tidak bisa berbuat terlalu banyak, tapi juga bersama dengan bapak-bapak atau perusahaan-perusahaan, customer Lintas Group di sini mungkin juga tertarik. Lokasi saat ini adalah di Sentul, ya Pak ya. Ada rencana lagi Pak Hayu untuk kedepannya program-program apa lagi yang akan dilakukan oleh Kisuci? Oh, jadi selain itu kami juga mencoba bagaimana pemberdayaan masyarakat yaitu melalui restorasi ekosistem, kemudian ekonomi berkelanjutan, kami membangun Green UMKM. Jadi 99% masyarakat Indonesia bisnis adalah UMKM. Bapak-bapak di ini pun cuma 1%-nya doang ya. Yeah. Nah, tapi 99% ini adalah green UMKM, itulah UMKM, dan kami mencoba bagaimana mereka bisa menjadi green gitu. Yang kedua adalah kami juga ingin mengurangi bencana alam dan bagaimana masyarakat itu siap ya menghadapi bencana alam, karena sekarang bencana alam itu semakin lama semakin intensitasnya semakin tinggi dan semakin banyak begitu. Nah, kita mesti siap semua begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hayu untuk kesempatannya. Sekali lagi selamat atas apa yang sudah dilakukan. Semoga menjadi keberkahan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fatansyah dan juga Pak Hayu untuk yang tadi sudah disampaikan dan juga kegiatan yang telah dilakukan oleh Lintas Group bersama dengan Komunitas Sungai Cikeas ya.